kurikulum dan MBKM. Pada acara ini nanti kita diisi oleh Ibu Selly Novitasari selaku Kaprodi Teknik Sipil dan selaku pembicara pada acara siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu pada acara sosialisasi ini, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Selly Novitasari untuk melakukan pembukaan maupun pengisian materi. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo Ibu. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Dengar, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modus iya, minta-mintaan kayak gitu sama orang yang sugestif baru gampang banget. Pak Anggi, minta tolong. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi. Ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan. Ada 3 sosialisasi yang akan saya berikan hari ini. Ada kurikulum 2022, ada kegiatan MBKM, dan ada juga sosialisasi tentang perkuliahan semester ganjil 2022. Sebelumnya, mohon izin, saya mau bertanya dulu, apakah di sini angkatan 2016 sudah ada yang masuk? 2016? Perwakilan dari 2016? Sudah, Bu. Sudah. 2017? Perwakilan 2017? Halo, ada perwakilan dari 2017? Ada, Bu. Siapa? Sirilius. Oke. 2018? Perwakilan dari 2018? Ya, Bu. Baik. Perwakilan dari 2019? Ada, Bu. Ada. Baik. Perwakilan 2020? Ada, Bu. Ada. Perwakilan 2021? Ada, Bu. Ada. Oke, berarti semua angkatan ada ya. Jadi harapan saya tidak ada informasi yang tertinggal dari setiap angkatan. Tidak ada alasan bahwa tidak ikut acara sehingga tidak mengetahui informasi yang telah disosialisasikan oleh program studi. Saya share terlebih dahulu. Baik, hari ini adalah kita akan mensosialisasikan dari kegiatan-kegiatan program studi teknik sipil di semester ganjil tahun ajaran akademik 2022-2023. Sebelum masuk ke sosialisasi, izinkan saya menyampaikan visi dan misi dari Prodi Teknik Sipil, yaitu visi dari Prodi Teknik Sipil adalah teknik sipil menjadi program studi unggulan di tingkat internasional pada tahun 2045 di bidang teknologi dan technopreneurship, khususnya perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Prodi Teknik Sipil juga memiliki misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang teknik sipil, berjiwa teknopreneur dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua adalah melaksanakan penelitian, pengabdian masyarakat, dan inovasi di bidang teknik sipil, terutama perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan, berskala nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, mengembangkan sumber daya untuk mewujudkan hasil perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Jadi selama periode semester genap 2021-2022 dan semester antara tahun akademik 2021-2022, Prodi Teknik Sipil telah melakukan perubahan kurikulum. Kurikulum 2020 berubah menjadi kurikulum 2022. Kenapa harus melakukan perubahan? Nanti ada beberapa penjelasan kenapa kurikulum tersebut harus kita lakukan perubahan pada nanti semester ganjil. Jadi ada 3 sosialisasi hari ini, ada sosialisasi kurikulum 2022, sosialisasi kegiatan MBKM, dan yang ketiga adalah sosialisasi pelaksanaan kegiatan semester ganjil
tahun akademik 2022-2023. Nah, untuk bisa kita mendapatkan kurikulum 2022, ada 4 tahap yang harus Prodi lakukan. Yang pertama adalah Prodi mengevaluasi terlebih dahulu kurikulum 2020. Kenapa kurikulum baru berjalan 2 tahun sudah dilakukan evaluasi? Nah, evaluasi kurikulum itu memang dilakukan secara periodik. Boleh dilakukan secara setahun sekali, 2 tahun sekali, yang penting harus periodik dilakukan evaluasi. Nah, kurikulum 2020 lalu memasukkan kegiatan MBKM. Lalu nanti tahun depan, di tahun 2023, akreditasi teknik sipil itu habis. Jadi kita perlu melakukan perpanjangan akreditasi teknik sipil di tahun 2023. Nah, akreditasi tersebut memiliki peraturan-peraturan baru, di mana salah satu yang mengakreditasi teknik sipil nantinya adalah masuk ke dalam LAM teknik. Nah, dari peraturan-peraturan LAM teknik tersebut, maka dilakukanlah evaluasi kurikulum 2022. Jadi, dari evaluasi kurikulum 2020, mengevaluasi keterserapan lulusan di dunia industrinya masih cukup kecil, lalu sinkronisasi program studi dan industri juga perlu diperbesar, lalu kita menyesuaikan juga akreditasi prodi teknik sipil menyesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang ada di LAM teknik akreditasi kita. Lalu yang kedua adalah tetap memasukkan program Merdeka Belajar sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Lalu kebijakan akreditasi, dan saya mengatakan bahwa akreditasi kita ada tadi dikatakan visi kita adalah salah satunya adalah nantinya di 2045 kita akan menginjak ke internasional. Nah, LAM teknik ini adalah akreditasi nasional yang diakui oleh nasional secara Indonesia. Nah, bagaimana cara kita mau melakukan menginjak 2045 nanti menjadi internasional, ya kan? Berarti salah satunya kita harus mengikuti akreditasi internasional Indonesia Accreditation Board of Engineering Education atau IABI. Nah, evaluasi kurikulum ini menjadi kebijakan akreditasi mengikuti LAM teknik dan IABI. Lalu yang keempat, kebijakan institusi. Kebijakan dan pedoman pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ITNY dan pelaksanaan pengembangan kurikulum OBE. Nah, jadi itu adalah menjadi salah satu kebijakan institusi dasar kenapa kurikulum 2020 perlu dievaluasi dan kita masuk ke kurikulum 2022. Nah, apa perbedaan kurikulum 2020 dan kurikulum 2022? Di kurikulum 2020, kita belum memasukkan kebutuhan kurikulum sesuai dengan akreditasi teknik sipil mengikuti LAM teknik. Kenapa nggak dari kurikulum 2020 dimasukkan kebutuhan akreditasi LAM teknik? Nah, dulu akreditasi program studi keteknikan itu diakreditasi oleh BANPT. Namun di tahun 2022 awal, terjadi perubahan peraturan di mana akreditasi program studi yang berupa keteknikan harus mengikuti akreditasi swasta yaitu LAM teknik. Sehingga semua persyaratan yang ada di LAM teknik sedikit berbeda dengan BANPT, sehingga kita perlu menyesuaikan kurikulum kita menyesuaikan dengan yang ada di akreditasi LAM teknik. Lalu kita juga harus mengikuti akreditasi internasional, yaitu IABI. Kenapa kita harus mengikuti akreditasi internasional IABI? Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk sebagai langkah kita untuk mencapai visi kita, yaitu masuk ke dalam di 2045, masuk ke dalam ranah internasional. Di 2022, kami memasukkan kebutuhan-kebutuhan akreditasi LAM teknik dan akreditasi internasional IABI, dengan tetap melaksanakan kegiatan MBKM. Ditambahkan juga mata kuliah Basic Science dan mata kuliah Capstone Design. Nah, kami juga memperbaiki profil lulusan program studi teknik sipil. Jadi
kami memiliki 6 profil lulusan program studi teknik sipil yang melaksanakan bangunan sipil sesuai standar yang berlaku dan berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Lalu yang kedua, mampu mengaplikasikan metode pelaksanaan bangunan sipil sesuai dengan standar yang berlaku dan berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Yang ketiga, profil lulusan kami adalah mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi bangunan sipil sesuai standar yang berlaku dan berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan. Yang keempat, mampu berkontribusi dalam pembangunan di bidang teknologi yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Yang kelima, mampu melaksanakan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang teknologi, khususnya perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Dan terakhir adalah profil lulusan kami adalah melakukan inovasi dalam berkompetensi di industri keteknik sipilan. Untuk mencapai profil lulusan ini, maka kami perlu capaian pembelajaran lulusan. Jadi lulusan kami perlu kami bekali beberapa capaian pembelajaran. Ada 8 yang kami bekali kepada lulusan kami, yaitu yang pertama adalah mahasiswa kami mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila. Mahasiswa juga mampu menerapkan matematika dan ilmu dasar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bidang teknologi, khususnya perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan. Lalu mahasiswa juga mampu menerapkan ilmu keteknik sipilan untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring, dan evaluasi di bidang teknologi, khususnya perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, mahasiswa juga mampu menerapkan teknologi di bidang teknik sipil secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Yang kelima, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah di bidang teknologi, khususnya perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan melalui proses penyelidikan dan analisis berdasarkan kajian keilmuan. Yang keenam, mahasiswa juga mampu memaksimalkan soft skill kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, beretika, dan bekerja sama kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi diri. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjadi teknopreneur yang inovatif dan kreatif di industri keteknik sipilan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memiliki keterampilan manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan keteknik sipilan. Ya, dari capaian-capaian pembelajaran ini nanti akan diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah. Lalu dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut akan diturunkan lagi ke mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa. Ya. Baik, perubahan kurikulum pada studi program studi teknik sipil. Ya, profil lulusan di kurikulum 2020 dan 2022 sama-sama 6 profil lulusan. Tetapi di kurikulum 2020 kami hanya menyebutkan profesi lulusannya. Sedangkan di kurikulum 2022 yang kami sebutkan di profil lulusan adalah capaian yang harus dimiliki lulusan tersebut. Sehingga mahasiswa bisa menjadi apapun dengan capaian yang sama. Tidak harus melulu menjadi profesi yang diinginkan. Lalu di capaian pembelajaran lulusan pada kurikulum 2020 kami memiliki 42 CPL. Ya, jadi harus sebagai mahasiswa kalian harus memiliki 42 capaian pembelajaran lulusan dan itu dirasa berat untuk mahasiswa mendapatkan semuanya. Nah, maka di kurikulum 2022 kami merangkum dari 42 CPL itu menjadi 8 CPL. Lalu ada mata kuliah namanya mata kuliah Basic Science dan Matematika. Nah, di kurikulum 2020 terdapat 14 SKS mata kuliah Basic Science dan Matematika. Lalu di kurikulum 2022, mata kuliah Basic Science dan Matematika meningkat menjadi 29 SKS. Nah, perubahan yang cukup signifikan adalah di kurikulum 2022 tidak ada lagi semester antara. Jadi semester kita hanya semester ganjil dan semester genap.
kita tidak lagi memasukkan semester antara. Lalu mata kuliah capstone design. Kalau di kurikulum 2020 kita ada 16 SKS mata kuliah capstone design, yaitu perancangan bangunan air, perancangan gedung, perancangan jalan, dan perancangan anggaran biaya. Di mata kuliah di kurikulum 2022, capstone design hanya kita masukkan menjadi satu mata kuliah adalah perancangan bangunan sipil sebesar 4 SKS, ya, sebesar 4 SKS, dan nanti akan ada penyelesaian masalah berupa masalah yang ada di lapangan dan akan didampingi oleh mitra, ya, pihak yang bersangkutan di lapangannya. Lalu ada juga mata kuliah praktik. Kalau di kurikulum 2020, praktik kita hanya 31 SKS. Di kurikulum 2022, praktik kita ada 50 SKS. Jadi akan banyak prakteknya dibandingkan teori-teorinya. Yang tetap sama adalah kegiatan MBKM. Perbedaannya adalah MBKM di kurikulum 2020 dimulai dari semester 5, ya, itu bisa mengikuti kegiatan magang, proyek kemanusiaan, KKN tematik. Nah, kalau di kurikulum 2022, semester 5 kita mulai terlebih dahulu dari pertukaran pelajar di dalam institusi. Jadi mahasiswa bisa melakukan pertukaran pelajar dengan geologi, mahasiswa juga bisa melakukan pertukaran pelajar di teknik pertambangan, mahasiswa juga bisa melakukan pertukaran pelajar dengan PWK. Sementara baru 3 prodi tersebut, ya. Nah, tadi dikatakan adalah ada mata kuliah capstone design. Ya, apa itu mata kuliah capstone design? Adalah mata kuliah yang di dalam kurikulum termasuk capstone design. Mohon maaf. Mata kuliah basic science. Yang ini adalah mata kuliah basic science. Merupakan mata kuliah yang menyajikan pembelajaran mengenai ilmu-ilmu yang mendasari pembelajaran ilmu-ilmu terapan dan rekayasa. Nah, hal ini bertujuan agar mahasiswa memiliki absorptive capacity yang mencukupi dalam mendalami ilmu rekayasa secara terintegrasi dan holistik, serta memiliki kedalaman dan daya nalar keilmuan yang baik. Jadi, mengapa tadi capstone design-nya kita naik, capstone design, basic science-nya kita naikkan, ya, kita naikkan dari 14 SKS jadi 29 SKS, karena diharapkan pada kurikulum ini adalah mahasiswa menjadi lebih mengetahui ilmu-ilmu terapan dan rekayasanya. Ini adalah mata kuliah basic science 29 SKS. Bisa dilihat lagi yang kemarin hilang muncul kembali, ada yang naik SKS-nya, ada mata kuliah baru, ya. Ada juga yang yang lama menjadi basic science. Analisis numerik kemarin 2 SKS menjadi 3 SKS. Statistika probabilitas dan probabilitas kemarin 2 SKS menjadi 3 SKS. Hidrologi, matematika 1, 2, kemarin hanya sampai 2, sekarang kita naikkan lagi menjadi matematika sampai 3, 1, 2, dan 3, di mana setiap mata kuliah adalah 3 SKS. Lalu kita punya fisika, dulu kita punya fisika teknik, sekarang kita punya fisika 1 dan fisika 2, di mana setiap mata kuliah adalah 2 SKS. Nah, ini adalah mata kuliah baru, ilmu geologi, ilmu bahan, dan ilmu lingkungan, murni ilmu lingkungan. Nanti mata kuliah ini akan dibantu oleh dosen-dosen di luar prodi yang memang memumpuni dan memiliki ilmu yang baik untuk mengajar atau memberikan ilmunya ke mata kuliah tersebut. Lalu ada mata kuliah logika pemrograman komputer. Nah, ini adalah mata kuliah basic science, ya, dari 14 SKS menjadi 29 SKS. Lalu yang lainnya adalah mata kuliah teknik sipilan, ya. Pendidikan agama, analisis struktur 1, mekanika tanah 1, bahan struktur. Nah, sekarang tidak ada lagi perpisahan antara mata kuliah dengan praktikum. Sekarang praktikum dan mata kuliah digabung, jadi tidak ada lagi mahasiswa belum mengambil mata kuliah tapi sudah mengambil praktikumnya, ya kan?
Atau mengambil mata kuliah tapi praktikumnya lupa, nggak ada lagi. Sekarang semua praktikum digabungkan menjadi satu. Lalu juga ada rekayasa transportasi, bangunan gedung plus tugas. Nah ini juga ya, bangunan gedung plus tugas ini sama, yaitu tugas besar semua dimasukkan ke dalam mata kuliah. Berarti semua tugas besar ya itu menjadi komponen penilaian dalam sebuah mata kuliah. Jadi tidak ada lagi tugas besar dikerjakan di luar mata kuliah, tidak ada lagi surat puas, ya kan, untuk yang baru mengambil ini, karena tugas besar sudah dimasukkan dalam komponen tugas pada penilaian mata kuliah tersebut. Ya, jadi kalau misalnya tidak mengerjakan tugas besar, maka komponen tugas akan berkurang sehingga bisa menghasilkan nilai tersebut akan kecil. Nah, kalau misalnya tidak lulus mata kuliah tersebut, maka mengulang mata kuliah tersebut berarti juga mengulang mata kuliah dan tugasnya juga. Seperti itu. Lalu yang lainnya ada yang bergabung, ada yang menambah SKS, ada yang tetap SKS-nya. Seperti itu. Ini adalah gambaran mata kuliah ke teknik sipilannya. Lalu, nah, kita lihat mata kuliah kurikulum teknik sipil tahun 2022. Di semester 1, ada mata kuliah agama, matematika 1, fisika 1, analisis struktur 1, mekanika tanah 1, ilmu bahan, ilmu geologi, rekayasa transportasi, dan bangunan gedung dengan tugas besar. Ya, jumlah SKS setiap semester pada semester 1 adalah 20. Lalu di semester 2, mahasiswa harus mengambil mata kuliah matematika 2, fisika 2, analisis struktur 2 dengan tugas besar, mekanika tanah 2 plus praktikum, hidrolika 1, hidrologi, statistika dan probabilitas, dan ilmu ukur tanah plus praktikum. Diingat, untuk matematika 2, fisika 2, analisis struktur 2, dan mekanika tanah 2 memiliki prasyarat mata kuliah, yaitu mata kuliah sebelumnya minimal nilainya adalah D. Ya, jadi kalau misalnya nilainya ini kurang, maka tidak bisa mengambil mata kuliah ini. Oke. Lalu mata kuliah semester 3. Semester 3 ada matematika 3, analisis struktur 3, ada hidrolika 2 plus praktikum, ada bahan struktur plus praktikum, ada analisis numerik, ada teknik fondasi, ada ilmu lingkungan. Nah, kalau kemarin ada teknik fondasi 1 dan teknik fondasi 2, maka teknik fondasi kita sekarang tinggal 1, dan itu juga pun plus tugas besar. Semester 4, kita ada pengembangan sumber daya air, mekanika bahan, teknik gempa, bahan perkerasan plus praktikum, logika pemrograman komputer, manajemen proyek, ada struktur beton 1 dan struktur baja 1. Itu pun juga ditambahkan tugas besar di mata kuliah tersebut. Ya, tugas besarnya dimasukkan dalam komponen penilaian seperti penjelasan tadi. Semester 5 ada irigasi sama. Jadi kalau irigasi kemarin ada irigasi 1, irigasi 2, sekarang kita cuma punya irigasi 3 SKS plus tugas besar di dalam mata kuliahnya. Ada alat berat, ada pelabuhan, geometri jalan raya, drainase, struktur beton 2, dan struktur baja 2. Nah, kalau kemarin struktur beton kita ada 3, beton 1, beton 2, dan beton prategang. Kalau di kurikulum sekarang adalah beton 1 dan beton 2. Kemarin ada baja 1, baja 2, baja 3. Kalau sekarang berarti baja 1 dan baja 2. Ya, kita punya mata kuliah pilihan tetap, jadi mahasiswa tetap harus mengambil 10 mata kuliah pilihan, 10 SKS mata kuliah pilihan, berarti minimal 5 mata kuliah pilihan. Apa saja yang kami tawarkan mata kuliah di semester 5, yaitu ada manajemen lalu lintas, ada teknik sungai, ada K3,
ada metode pelaksanaan proyek, dan ada aplikasi perangkat lunak teknik sipil. Itu mata kuliah pilihan dari teknik sipil. Nah, tadi saya katakan di semester 5 boleh melakukan pertukaran pelajar di prodi lain di dalam institusi. Nah, berarti mahasiswa boleh mengambil mata kuliah pilihan dari prodi lain, ya. Ada manajemen proyek, manajemen infrastruktur dan transportasi, manajemen kebencanaan, dan permodelan geospasial. Itu nanti mahasiswa mengambil dengan di prodi PWK. Lalu ada mata kuliah geomorfologi dan teknik terowongan. Itu nanti mahasiswa bisa ngambil di teknik pertambangan. Lalu ada juga mata kuliah ekonomi lingkungan, penataan wilayah dan bencana geologi dan mitigasi. Itu nanti mahasiswa bisa ngambil geomorfologi, teknik terowongan, dan ekonomi lingkungan bisa ambil di teknik pertambangan. Nah, penataan wilayah, bencana geologi dan mitigasi bisa ambil di teknik geologi. Nah, ini adalah mata kuliah yang kami buka mata kuliah pilihan di semester 5. Lalu semester 6 ya, ada kerja praktek, pendidikan kewarganegaraan, kepemimpinan, teknopreneurship, metodologi penelitian, bahasa Inggris, jalan kereta api. Nah, untuk semester 6, mata kuliah pilihan yang kami tawarkan ada 6 mata kuliah, yaitu teknik jembatan, teknik pantai, teknik bendung, stabilisasi tanah, struktur kayu, dan utilitas bangunan. Ya, untuk kerja praktek sama, persyaratannya masih sama, minimal 90 SKS, IPK harus di atas 2. Ya, kita masuk ke semester 7. Semester 7 ini ada mata kuliahnya ada KKN, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Pengembangan Kreativitas, Teknik Lingkungan, Etika Profesi, Bandar Udara, dan Perancangan Bangunan Sipil. Perancangan bangunan sipil ini adalah mata kuliah capstone design. Nah, mata kuliah capstone design ini adalah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa. Ya, jadi mata kuliah ini wajib diambil mahasiswa. Jadi kalau kemarin sudah mengambil mata kuliah perancangan, ada perancangan jalan, perancangan anggaran biaya, perancangan gedung, atau perancangan bangunan air, salah satunya sudah mengambil, maka tidak perlu mengambil mata kuliah perancangan bangunan sipil kembali. Di semester 8 ada tugas akhir 1 dan tugas akhir 2. Jadi kita kembali ke 8 semester, tetapi semester 8 kami rancang hanya tugas akhir 1 dan tugas akhir 2. Tentu. Nah, mata kuliah tugas besar dan praktikum. Tadi saya sudah menjelaskan terlebih dahulu mata kuliah tugas besar, yaitu adalah bangunan gedung, analisis struktur 2, teknik fondasi, struktur beton 1, struktur baja 1, irigasi, dan geometri jalan raya. Ini adalah mata kuliah dengan tugas besar, di mana tugas besarnya masuk ke dalam komponen penilaian akhir, sehingga kalau tugas besar tidak selesai, tidak jadi satu semester itu mempengaruhi nilai yang akan didapat di mata kuliah tersebut. Nah, kalau tidak lulus mata kuliah tersebut, maka mengulang mata kuliah dan tugas besarnya juga. Lalu mata kuliah praktikum sama, jadi mata kuliah semua yang praktikum digabung, tidak ada lagi praktikum yang di luar mata kuliah tersebut. Jadi kalau misalnya belum mengambil praktikum dan harus mengambil praktikumnya, maka harus mengambil mata kuliah tersebut plus praktikumnya, karena praktikum tidak dipisahkan lagi dengan mata kuliahnya. Nah, tugas besar mata kuliah, ya mungkin sudah banyak yang bertanya-tanya, terus gimana dengan tugas besar kami? Nah, yang tidak menggunakan surat puas adalah hanya angkatan 2022 nantinya. Sampai 2020 terutama, 2021 itu harusnya baru struktur bangunan ya, struktur bangunan yang harusnya sudah diambil, ya kan? Berarti 2020 sampai 2016
itu tetap untuk mendaftar tugas akhir harus menggunakan surat puas. Nah, tugas besar di luar mata kuliah pada kurikulum 2022 dimasukkan ke dalam mata kuliah, sehingga tugas besar tidak dilaksanakan di luar masa perkuliahan. Tapi, tugas besar menjadi komponen prosentase tugas pada komponen penilaian mata kuliahnya. Ya, jadi saya katakan tidak menyelesaikan tugas besar mengakibatkan nilai mata kuliah berkurang, dan jika mata kuliah tersebut tidak lulus, maka harus mengulang mata kuliahnya. Nah, untuk angkatan yang sudah mengambil mata kuliah tugas besar dan belum memiliki surat puas, maka Prodi memberikan waktu 1 tahun untuk menyelesaikan tugas besar. Jadi dosen penanggung jawab akan membuka pendaftaran di semester ganjil ini dan semester genap besok untuk menyelesaikan tugas besarnya. Nah, silakan untuk menggunakan waktu 1 tahun ini untuk menyelesaikan seluruh tugas besar yang kalian miliki. Ya, untuk menyelesaikan seluruh tugas besar yang kurang kalian selesaikan, mohon maaf. Untuk menyelesaikan tugas besar yang kurang kalian selesaikan pada semester ganjil dan semester genap tahun akademik 2022-2023. Jika mahasiswa tidak selesai pada 1 tahun, ya, tahun akademik 2022-2023, maka mahasiswa wajib mengulang mata kuliahnya lagi. Ya, jadi kami hanya membuka 1 tahun, 2 semester, semester ganjil dan semester genap, ya, untuk menyelesaikan tugas besar yang masih kurang. Setelah itu tidak ada lagi pembukaan tugas besar, karena tugas besar akan dimasukkan ke dalam mata kuliah tersebut. Ya. Oke, saya lanjutkan. Selain mata kuliah Basic Science, ada namanya adalah mata kuliah Capstone Design. Capstone Design itu didefinisikan sebagai puncak dari pengalaman mahasiswa sarjana untuk menciptakan blueprint dalam hal inovasi desain teknik. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan ilmu dari mata kuliah yang telah dipelajari sebelumnya. Akreditasi mensyaratkan proses engineering dilakukan dengan benar, yaitu menghasilkan suatu perancangan pada pembuatan suatu produk. Maka mata kuliah Capstone Design dilakukan berkelompok, menghasilkan produk dan menyelesaikan masalah lapangan yang didampingi oleh pakar di lapangan. Baik, itu dari kurikulum 2022. Bu Herna, perlu saya selesaikan dulu atau kita buka sesi tanya jawab untuk kurikulum, atau saya selesaikan sampai sosialisasi ketiga? Masih di mute, Bu Herna. Gimana, Bu? Masih di mute, Bu? Kalau menurut saya karena materinya lumayan banyak, dipotong sesi tanya jawab dulu. Mungkin ini anak-anak pada banyak yang ingin bertanya. Boleh, monggo. Terima kasih untuk waktunya Bu Seli. Untuk acara selanjutnya kita memasuki acara sesi tanya jawab sebelum kita memasuki materi tambahan lagi. Untuk anak-anak angkatan 2016 sampai 2022 yang ingin bertanya terkait perubahan kurikulum atau kurikulum MIKM, silahkan saya beri waktu penanya. Jangan sampai kesempatan kali ini untuk bertanya ini kalian lewatkan karena waktu sosialisasi ini sangat penting dan sangat jarang dilakukan dan hanya sekali waktu angkatan untuk semester ini. Silahkan penanya, saya buka. Atau bisa raise hand. Selamat, saya Bu. Ya, silakan Mas. Dengan siapa? Saya Muhammad Abdurrahman Bu, angkatan 19. 2019 Muhammad Abdul Rahman ya. Maaf Bu, tadi sempat terputus jaringannya waktu penjelasan yang angkatan berapa saja. Ya. Baik, satu penanya tentang terkait angkatan berapa saja yang masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas besariat. Terima kasih Mas Abdul. Ya, Bu. Oke, penanya selanjutnya.
Penanya selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silahkan, Mbak. Siapa? Siapa saya berbicara? Citra dari angkatan 16. Jadi mau bertanya, Bu, kaitan dengan tugas akhir tadi, yang saya lihat mungkin karena jaringan saya juga terputus-putus, jadi saya kurang memahami. Untuk tugas akhir 1 dan 2 itu diambil di semester 8. Yang ingin saya mau tanyakan, Bu, itu tugas akhir 1 dan 2 itu yang diambil semester 8 itu berlaku untuk semua atau yang angkatan baru ini, Bu? Saja, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Rainudis. Oke, ada pertanyaan lagi, satu penanya lagi sebelum masuk ke sesi lain. Nanti soalnya waktunya sangat terbatas. Saya, Bu, Ya, Herdianus silakan. Markus, angkatan 2019. 2019. Mau bertanya tadi kan untuk mata kuliah lanjutan seperti struktur beton itu kan udah dipangkas. Nah, sebelumnya ada struktur beton tuh sampai 3. Yang ketiga itu struktur beton prategang. Nah, untuk teman-teman yang belum ambil beton prategang itu gimana, Bu? Ya, yang belum mengambil mata kuliah lanjutan ya, beton Ya, Bu. prategang. Bentar. Izin bertanya, Bu. Oh, satu lagi ya, ini terakhir ya, nanti sebelum masuk materi lagi. Silahkan, siapa? Saya, Bu, Ronald dari angkatan 21. Ronald, angkatan 21. 2001. Oke, silakan Mas Ronald. Baik, izin bertanya, Bu. Saya ingin mempertanyakan mewakili teman-teman yang transfer di ITNY, kan ada yang transfer pindahan-pindahan seperti itu, seperti apa ya untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang berubah ini. Apakah kita langsung tanya ke dosen pembimbing atau seperti apa? Kemudian mungkin yang kedua mewakili teman saya juga, dia ingin bertanya apakah seperti apa penjelasan mungkin lebih rinci lagi tentang tugas besar yang diberi waktu 1 tahun itu. Begitu, itu yang mungkin agak belum dipahami sedikit, bisa dijelaskan sedikit lagi. Terima kasih. Tugas besar yang diberi masa waktu 1 tahun, Mas? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Yang terakhir Mas Ronald ya. Untuk selanjutnya penanya yang nanti yang ingin bertanya, kita masuki sesi pertanyaan kedua setelah materi pemberian. Oke, mohon izin Bu Seli untuk acara selanjutnya mungkin sesi untuk menjawab pertanyaan dari anak-anak mahasiswa kita. Untuk yang pertama tadi ada Mas Abdurrahman angkatan 2019 terkait angkatan berapa saja sih yang masih menyelesaikan tugas besar, Bu? Gitu mungkin Bu Seli mau menjawab langsung atau saya 4 pertanyaan langsung saya? Jawab langsung aja. Terima kasih Bu Erna. Iya. Abdur, terima kasih pertanyaannya. Sebelum saya masuk ke jawaban dari Abdur, tadi saya sedikit kurang pembahasan tentang bagaimana dengan kami yang sudah mengambil mata kuliah di kurikulum sebelumnya, apakah akan hangus dan harus disesuaikan dengan kurikulum 2022? Jawabannya adalah tidak. Ya. Jadi mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah sebelumnya itu tetap diakui. Jadi mata kuliah sudah diambil sebelumnya tetap diakui. Jadi kalau tadi ini saya masuk ke beberapa pertanyaan seperti kayak Rainildis tadi merata bahwa TA1, TA2 apakah harus saya ambil di semester 8? Padahal saya sudah bisa ngambil di semester 7. TA1, TA2, TA2, KKN, dan KP itu adalah kami mata kuliah yang kami buka open semester ganjil dan semester genap. Jadi kalau kamu sudah memenuhi syarat 130 SKS IP di atas 2,25 dengan tugas besar sudah minimal 6, maka silahkan dilanjutkan untuk mendaftar TA1. Nah, misalnya saya tadi juga gabungkan pertanyaannya Mas Markus, ya kan? Nah, saya kemarin sudah ngambil beton 1, sudah ngambil beton 2, saya harusnya ngambil beton prategang.
Tapi kok beton prategangnya hilang, harusnya saya ganti ke apa? Ya, tolong dicek lagi mata kuliahnya, apakah SKS-nya kurang berapa dari 144 SKS. Misalnya nih, Abdur, Mas Abdur, Ya Bu, ya Bu. Dur, kamu udah dapat berapa SKS selama sampai saat ini? Eh, 130 Bu. 130, ya kan? Mas Abdul sudah mendapatkan 130 SKS. Lulus itu minimal 144 SKS. Berarti Mas Abdul kurang 14 SKS lagi. Dikurangin 4 SKS dari tugas akhir, 4 SKS, 6 SKS dari tugas akhir, berarti kurang 8 SKS lagi. KKN udah Dur? Belum Bu, belum. KKN belum, berarti tambahkan KKN, berarti kurang 6 mata kuliah. Itu ya Dur? Ya Bu. 6 SKS mata kuliah. Betul ya? Ya Bu. Nah, kalau seperti itu, berarti nanti Mas Abdur tinggal melihat mata kuliah mana yang Mas Abdur mau tambahkan saja di luar mata kuliah yang sudah ada. Yang penting tidak double. Misalnya, oh saya mau ngambil ilmu fisik, fisika 2, oh, saya mau belajar fisika 2 nih, kata Abdur. Oh saya mau ngambil fisika 2, boleh nggak? Boleh. Ya. Oh saya mau ngambil apa tadi? Misalnya saya mau mengambil ilmu lingkungan yang baru, atau mata kuliah yang kita yang baru itu matematika 3 misalnya. Boleh nggak? Boleh. Nah, jadi silakan 6 SKS yang kurang tadi punya Mas Abdur tadi, itu bisa diambil mata kuliah yang memang Mas Abdur mau tambahkan. Jadi yang sebelumnya itu tidak kami hilangkan. Nah, tadi pertanyaan Mas Markus, struktur beton prategang saya mau ambil apa? Beton prategang itu penggantinya adalah beton 2. Ya, jadi kalau mau mengambil beton prategang, silahkan ambil beton 2. Kalau yang mau mengambil baja 3, silahkan ambil baja 2. Ya, baja 1 dan beton 1 itu adalah gabungan dari struktur beton 1 dan beton 2. Baja 2, baja 1 itu adalah gabungan dari struktur baja 1 dan struktur baja 2. Itu. Lalu pertanyaan Mas Abdur belum saya jawab. Angkatan berapa yang masih memiliki kewajiban tugas besar? Angkatan yang masih memiliki tugas besar adalah angkatan 2016. Bentar. Abdur lagi balik ke Abdur. Abdur? Ya Bu, ya Bu. Mata kuliah tugas besar sudah diambil semua angkatan 2019? Tinggal 1 Bu, irigasi 2. Irigasi 2 belum diambil, ya. Berarti yang masih harus mengambil tugas besar adalah 2016, 2017, 2018, ya. 2019 boleh hanya 6 tugas besar karena nanti satunya boleh masuk ke mata kuliah irigasi nantinya. Seperti itu. Jadi 16, 17, 18, 19 berarti harus punya 6 tugas besar. Ya. Minimal punya 6 tugas besar. Kalau punya 7, nggak apa-apa. Kalau Abdul mau menyelesaikan misalnya semester ini tugas besarnya, ya kan, untuk irigasinya, silakan. Selama 1 tahun ini. Lalu tadi punyanya, sedikit saya bahas tentang tugas besar, berarti tadi bagaimana tugas besar 1 tahun? Tadi saya katakan, dosen penanggung jawab hanya membuka tugas besar pada semester ganjil dan semester genap tahun 2022 dan 2023. Saya ulangi kembali, hanya membuka di luar perkuliahan itu hanya di semester ganjil dan semester genap. Ya, tetapi disitulah saatnya mahasiswa menyelesaikan semua kekurangan dari tugas besarnya.
terutama yang 2016, 2017, dan 2018. Ya, 2016, 17, dan 18. Itu saat itu kalian harus menyelesaikan tugas besarnya. Di luar itu, belum selesai juga, maka untuk 16 dan 18 tidak ada tugas besar, maka harus mengambil mata kuliah lagi. Itu, Bu Herna, nggak apa-apa ya saya lanjutin langsung semua ya? Ya, langsung. Ini tadi sudah menjawab dari Mbak Renildi sama Herdianus, Bu. Terakhir ini tinggal Mas Ronald yang transfer. Dengan pindahan. Tadi sudah saya sampaikan. Semua yang sudah dikonversi, ya kan, di mata kuliah, itu tidak akan dihilangkan. Silahkan dilihat lagi, sudah berapa SKS yang lulus, ya kan, mohon dicek lagi transkripnya. Apakah mata kuliah wajib umum sudah ada? Apa itu mata kuliah wajib umum? Bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan agama. 4 mata kuliah ini sudah ada atau belum? Minimal nilainya harus E. Kalau dia nilai D nggak bisa lulus, apalagi E. Ya, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan agama. Ini nilainya harus minimal C. Nah, lalu selanjutnya mata kuliah pengembangan kreativitas, lalu kepemimpinan, sama teknopreneurship, apakah sudah ada? Kalau belum, silakan untuk diambil, karena adalah mata kuliah wajib untuk bisa lulus dari IPN. Gitu. Kalau tadi bisa dilihat kayak punya Abdur tadi, oh saya sudah 130 SKS. Minimal lulus adalah 144 SKS. Berarti saya tinggal 14 SKS lagi. Dikurangin 6 SKS dari tugas akhir. Berarti saya masih 8 SKS lagi. Nah, kira-kira 8 SKS ini saya bisa ganti dengan mata kuliah apa ya yang bisa saya ambil di luar yang sudah saya ambil. Jangan usahakan mata kuliahnya namanya beda. Kalau sama, nanti akan dianggap mengulang mata kuliah tersebut. Jadi, usahakan mengambil mata kuliah lain sehingga 8 SKS-nya itu bisa tercover dari situ. Kami tidak akan melihat, oh ini kurikulum lama, ini kurikulum baru. Kami akan mengakui semua kurikulum. Gitu. Tidak ada yang tidak mengakui kurikulumnya. Mungkin menurut saya sudah semua saya jawab, Bu Herna. Ya. Betul, Ibu, sudah dijawab semua dari pertanyaan Saudara Abdul, sama Renildis, Herdianus, dan Ronald. Baik, terima kasih Bu Seli. Untuk selanjutnya, Mbak Renildis, Mas Abdul, Herdianus, dan Ronald, apakah sudah jelas? Sudah, Bu, sudah. Makasih, Bu. Sudah, Renildis sudah? Herdianus? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Ronald? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki balik ke acara materi lagi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Seli Novitasari. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Tadi adalah tentang kurikulum. Nah, di dalam kurikulum kita ada namanya kegiatan MBKM. Semester kurikulum yang sebelumnya saya katakan kita memulai kegiatan MBKM itu dari semester antara 4 ke 5, ya kan? Lalu semester 5 dan semester 6, nanti semester 7 kembali ke prodi. Nah, kalau kurikulum 2022, kita akan memulai dari semester 5 itu adalah pertukaran pelajar di dalam prodi. Ya, di dalam prodi. Pertukaran pelajar di dalam institusi, mohon maaf. Tadi saya katakan ada di PWK, ada di teknik pertambangan, ada di teknik biologi. Nanti akan berkembang ke teknik mesin dan teknik elektro. Gitu. Nah, itu dilakukan di semester 5. Nah, nanti semester 6, mahasiswa boleh melakukan kegiatan MBKM berupa magang, proyek kemanusiaan, KKN tematik, atau pertukaran pelajar di luar institusi. Ya, kita bisa punya pertukaran pelajar di Universitas 17 Agustus Surabaya, atau ada yang dari Sumatera bisa ke Institut Teknologi
Padang. Nah, hari ini sekalian juga setelah saya menjelaskan itu, kita akan sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan MBKM di semester ganjil ini. Lalu nanti di semester 7, nah semester 7 ini, kalau semester 6, itu mata kuliah tersebut, kegiatan tersebut bisa saya akui 20 SKS. Ya, dilakukan selama 6 bulan atau 1 semester, tidak ada perkuliahan sama sekali, full kegiatan MBKM, maka saya akui adalah 20 SKS. Tapi di semester 7, tadi dilihat, adalah yang mengambil mata kuliah kegiatan MBKM itu terbagi menjadi 2, yaitu mengambil kegiatan MBKM dan harus mengambil mata kuliah perancangan bangunan sipil. Jadi yang mengambil kegiatan MBKM di semester 7, dia harus mengambil MBKM, juga harus wajib mengambil perancangan. Jadi perancangan tidak akan dikonversi dari kegiatan MBKM. Ya. Lalu baik, itu lalu selanjutnya dari sosialisasi kegiatan MBKM. MBKM itu pertama kali mencanangkan adalah Pak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan. Ya, beliau mengatakan adalah kemerdekaan belajar itu adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ya, yang melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sekarang tidak hanya perguruan tinggi, tetapi sekolah-sekolah pun juga sudah masuk ke kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, jadi kurikulum MBKM ini, Merdeka Belajar ini sudah hampir masuk ke dalam semua aspek pendidikan di Indonesia. Dasar hukumnya apa? Ada Permendikbud nomor 7, Permendikbud nomor 5, ada Permendikbud nomor 4, Permendikbud nomor 6, dan Permendikbud nomor 3, yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Kami memberikan hak belajar 3 semester tadi di semester 5 di Prodi PWK, Tambang, dan Geologi, lalu semester 6 kegiatan MBKM, semester 7 kegiatan MBKM. Nah, ini adalah proses pembelajaran jika mahasiswa mengambil MBKM semester 1 sampai semester 4 pembelajaran di Prodi Teknik Sipil, semester 5 pembelajaran di Prodi Teknik Sipil, dan mengambil mata kuliah pilihannya boleh diambil di luar Prodi dalam ITNY dengan PWK, Teknik Pertambangan, dan Teknik Geologi. Lalu adalah pembelajaran di Prodi Teknik Sipil di semester 6 atau mengambil kegiatan MBKM. Jadi kegiatan MBKM itu bukan suatu yang wajib, tapi menjadi mahasiswa boleh memilih mengambil perkuliahan biasa atau mengambil kegiatan MBKM. Lalu ada juga semester 7. Semester 7 malah di sini adalah kegiatan MBKM plus pembelajaran di Prodi Teknik Sipil, yaitu mata kuliah perancangan tadi, dan semester 8 masuk ke tugas akhirnya. Nah, apa saja kegiatan MBKM? Sebenarnya ada 8 kegiatan MBKM, yaitu ada penelitian, proyek di desa, pertukaran pelajar, magang, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, studi atau proyek independen, dan mengajar di sekolah. Tetapi yang diakomodir di Prodi hanya pertukaran pelajar, magang, proyek kemanusiaan, dan proyek di desa atau KKN tematik. Nah, kegiatan yang kami tawarkan di semester ganjil 2022-2023 itu ada 4, yaitu magang, proyek kemanusiaan, pertukaran pelajar, dan KKN tematik. Magang ada 3 perusahaan yang akan kami tempatkan, yaitu di 4, mohon maaf, 1 ketinggalan ini, Spekta Konsultan, PT Driharta Kertagria Artaka, CV Lestiaji, dan 1 lagi adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Ya,
Ini berlaku untuk mahasiswa angkatan 2019 dan 2020 dengan IPK minimal 3 dan dapat mengambil kegiatan MBKM magang di salah satu perusahaan tadi, ya. Dan kegiatan magang dilakukan selama 6 bulan dan diakui kredit satuannya sebesar 20 SKS. Kegiatan magang dilaksanakan full di perusahaan dengan output laporan magang dan dibimbing oleh dosen pembimbing MBKM dan pembimbing lapangan dari perusahaan. Lalu, proyek kemanusiaan di BPPD Kabupaten Bantul. Mahasiswa angkatan 2019 dan angkatan 2020 yang memiliki IPK di atas 3 dapat mengambil kegiatan MBKM, proyek kemanusiaan, membantu BPPD Bantul melakukan kegiatan proyek kemanusiaan di wilayah Kabupaten Bantul. Nanti proyeknya apa, kita akan berkoordinasi lagi dengan BPPD, karena setiap semester akan berbeda proyek-proyeknya. Nah, kegiatan proyek kemanusiaan selama 6 bulan dan akan diakui satuan kredit sebesar 20 SKS. Outputnya adalah laporan kemanusiaan dan dibimbing oleh pembimbing MBKM dan pembimbing lapangan dari BPPD. Yang ketiga adalah pertukaran pelajar. Ya. Nah, pertukaran pelajar kita ada lakukan di dua perguruan tinggi. Yang pertama adalah Universitas 17 Agustus Surabaya. Yang kedua adalah Institut Teknologi Padang. Mahasiswa, kalau ini mulai angkatan 2009 dari angkatan 2020 sampai paling atas. Mahasiswa angkatan 2019, 2020, 2016, 2017, 2018 itu boleh mengikuti pertukaran pelajar di Universitas 17 Agustus Surabaya dan Institut Teknologi Padang. Ya, boleh mengambil perkuliahan selama 1 semester. Kita akan mengambil mata kuliah yang akan dibuka di Universitas 17 Agustus Surabaya dan ITP, ya, dan akan dikonversi ke mata kuliah yang ada di ITNY. Pertukaran pelajar di UNTAK atau Universitas 17 Agustus Surabaya ini dilakukan secara daring. Jadi masih dilakukan secara online. Tetapi pertukaran pelajar di ITP akan kita lakukan secara luring. Nah, siapa mahasiswa yang ingin jalan-jalan ke Padang atau ingin merasakan perkuliahan di Padang, silakan mengikuti pertukaran pelajar di ITP, ya kan? Atau ada yang orang Padang di sini yang mau 1 semester, saya mau di Padang aja deh, gitu kan? Boleh mengikuti pertukaran pelajar di ITP, karena di ITP akan dilakukan pertukaran pelajar, kita akan mengirim mahasiswa kita ke ITP, dan mahasiswa ITP akan belajar di sini secara luring juga. Yang keempat, ada desa KKN tematik. Ya, mahasiswa angkatan 2019 dan 2020 dapat mengambil kegiatan MBKM magang KKN tematik. Kegiatan dilakukan selama 1 semester, selama 6 bulan, melakukan kegiatan KKN tematik di desa dan bersama dengan prodi lainnya. Ada PWK, tambang, elektro, mesin, geologi, dan lain-lainnya. Dibutuhkan 6 mahasiswa untuk bisa mengikuti KKN tematik. Jadi silahkan yang memiliki keinginan untuk mengikuti kegiatan MBKM dari magang, proyek kemanusiaan, pertukaran pelajar atau KKN tematik, bisa melakukan pendaftaran. Nah, tata cara pendaftaran kegiatan MBKM apa? Sosialisasi. Ini yang saya lakukan, melakukan sosialisasi. Nah, yang berminat silahkan melakukan pendaftaran melalui linknya nih. Di bit.ly MBKM TS_ganjil 2022. Ya, atau bisa di-scan barcode-nya di sini, ya kan? Nanti saya taruh di teknik sipil www.tekniksipil.itny.ac.id, bisa kalian download hasil sosialisasi hari ini, atau nanti sosialisasi hari ini juga akan saya upload di YouTube, kalian bisa lihat atau dengarkan lagi sosialisasi hari ini, ya kan? Jadi yang mau melakukan kegiatan MBKM bisa daftar di link ini, ya. bit.ly MBKM TS_ganjil 2022. Pendaftaran terakhir saya tunggu sampai 2 September 2022. Oke. Itu untuk
MBKM, Bu, saya tuh ingin pertukaran pelajar, mata kuliahnya apa saja? Nah, nanti silakan yang ingin pertukaran pelajar bisa menghubungi saya, nanti saya bisa berikan mata kuliah yang dibuka di Untak dan di ITP. Ya. Lalu saya lanjutkan langsung ke yang kedua adalah sosialisasi tentang perkuliahan semester ganjil tahun 2022-2023. Ini MBKM sama perkuliahan saya gabung karena pembahasannya hampir sama, ya kan? Mata semester ganjil akan kita mulai per September ini ya. Nanti September tanggal 5 itu akan sudah masuk ke masa KRS. Diingat baik-baik, tanggal 5 pukul 00 itu akan mulai masuk KRS-an. Silakan mahasiswa yang bingung mau ngambil mata kuliah apa, silakan menghubungi dosen walinya masing-masing. Lakukan konsultasi harus mengambil mata kuliah apa. Oke. Nah, tanggal 5 sudah mulai KRS sampai tanggal 14. Tanggal 19 kita akan mulai perkuliahan pertama di semester ganjil dengan kurikulum yang terbaru. Oke. Kegiatan kerja praktek dan tugas akhir di semester ganjil 2022 akan dilakukan dengan beberapa tahap. Kerja praktek dilakukan offline atau langsung ke lapangan. Jadi tidak ada lagi kerja praktek yang dilakukan secara online. Syarat mahasiswa KP adalah statusnya mahasiswanya aktif, menempuh minimal 90 SKS dengan IPK-nya di atas 2. Telah melakukan KRS KP dan telah melakukan pendataan awal untuk mendapatkan nama dosen pembimbing. Apa itu pendataan awal untuk mendapatkan nama dosen pembimbing? Ada saya jelaskan. Ya, sebelum masuk ke sana saya jelaskan dulu kriteria objek KP. Karena KP sudah mulai offline, ya, jadi objek KP adalah proyek konstruksi atau bangunan sipil yang spesifik, misalnya jalan, jembatan, bendung, irigasi, pelabuhan, lapangan terbang, terminal, gedung, dan lain-lain yang mempunyai kompleksitas teknologi baik milik pemerintah maupun swasta dengan nilai proyek minimal 3 miliar rupiah. Ya, bangunan gedung bertingkat itu bisa jumlah lantainya minimal 3 lantai, biaya proyek minimal 3 miliar, pekerjaannya ada misalnya ada pondasi, kolom dan slup, balok dan plat, atap, dan struktur lainnya. Syarat lainnya atau bagaimana penulisannya dan lain-lainnya kalian dapat lihat di buku panduan KP. Panduan KP saya masukkan ke dalam website teknik sipil, yaitu tekniksipil.itny.ac.id. Kalian bisa ambil di situ. Nah, sini kalian bisa lihat. Di sini sudah saya masukkan semua buku panduan yang ada di teknik sipil. Silahkan kalian download. Jadi nggak ada kalian bilang, oh saya tidak punya buku panduan. Semua panduan, POB, dan lain-lainnya sudah saya masukkan ke dalam website. Ya. Nah, lalu tata cara dari kerja praktek. Tata cara dari kerja praktek yaitu tadi sosialisasi, pendaftaran penentuan dosen pembimbing. Nah, penentuan pendaftaran dosen pembimbing ini kalian bisa klik link pendaftaran kerja praktek ini untuk mendapatkan nama dosen pembimbing terlebih dahulu. Ya, jadi nama dosen pembimbing yang ada di KRS itu bukan nama dosen pembimbing KP kalian, tetapi hanya sebagai pengampu mata kuliah kerja praktek. Bukan sebagai dosen pembimbing kalian. Ingat-ingat lagi, nanti nama yang akan kalian klik pada saat KRS itu bukan nama dosen pembimbing KP, tetapi nama pengampu mata kuliah KP, ya. Nah, nama dosen pembimbing KP akan diberikan langsung dari prodi dengan cara mahasiswa melakukan pendaftaran kerja praktek terlebih dahulu di bit.ly/daftar KPTS. Nanti kalau kalian sudah bisa klik di sini, nah, nanti kalian akan masuk ke dalam Google Form. Ya, kalian akan masuk ke dalam Google Form. Google Formnya sudah kelihatan?
Kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke, nanti Sudah, kalian Bu. bisa isi. Nah, posisi kalian apakah sudah memiliki SKKP, belum memiliki SKKP, atau sudah memiliki SKKP? Yang sudah memiliki SKKP berarti sudah memiliki SK, tetapi belum selesai KP-nya. Maka silakan pilih yang sudah memiliki SKKP agar nanti dosennya tidak berubah. Nah, kalau mahasiswa yang belum memiliki SKKP, silakan pilih di sini karena nanti dosen pembimbing akan dipilihkan oleh prodi. Mahasiswa tidak bisa memilih dosen KP-nya sendiri. Lalu, setelah mahasiswa melakukan pendaftaran penentuan dosen pembimbing, mahasiswa melakukan KRS dengan mengklik siapa saja dosen yang ditawarkan. Jadi jangan, kok dosennya yang ini, saya mau dosen ini. Saya ulangi sekali lagi, dosen yang ada di KRS hanya dosen mata kuliah pengampu, mata kuliah kerja praktek, bukan dosen pembimbing KP. Dosen pembimbing KP akan diberikan pengumuman oleh prodi. Ya, lalu nanti setelah KRS-an, mahasiswa nanti prodi mengumumkan dosen pembimbing KP-nya siapa. Nah, nanti sudah ketahuan tuh namanya siapa, dosen pembimbingnya siapa. Nah, mahasiswa melakukan koordinasi ke dosen pembimbing dulu. Pak, saya punya rencana mau KP di proyek ini. Nah, kalau misalnya pembimbingnya setuju, ya kan, silahkan untuk dibuat surat permohonan. Juga ada template-nya juga untuk surat persetujuan dari dosen KP. Nanti ada saya berikan. Nah, jika proyek menyetujui, lanjut membuat SK dan surat tugas KP. Kalau misalnya proyeknya tidak menyetujui, maka kembali ke langkah koordinasi dengan pembimbing KP tentang proyek lagi. Jadi kalian ke proyek, meminta surat ke proyek itu harus dalam kondisi pembimbing KP tahu kalian meminta proyek tersebut. Jangan sampai kalian ke pembimbing dengan mengatakan saya sudah diterima di proyek ini, tetapi ternyata pembimbingnya tidak setuju. Nah, ini mengurangi ketidakkomunikasian antara mahasiswa dan dosen pembimbing, yang dimana biasanya mahasiswa tuh langsung bikin surat, tapi pembimbingnya ternyata tidak setuju dengan proyeknya. Sehingga mahasiswa meminta surat permohonan ke proyek itu harus dengan surat persetujuan dari dosen pembimbing KP. Diingat lagi untuk para Bapak Ibu dosen pembimbing KP, mahasiswa harus melalui surat persetujuan dari Bapak Ibu dosen pembimbing KP untuk bisa melanjutkan membuat surat permohonan ke proyek. Seperti itu. Itu untuk KP. Nah, untuk TA, bagaimana dengan untuk TA? TA, syaratnya apa? Pertama adalah mahasiswa aktif pada tahun akademik berjalan. Yang kedua, IPK minimal 2,25. Dengan nilai D maksimal adalah 15%. Ya, maksimal nilai D 15%, IPK-nya 2,25. Setelah menempuh minimal 130 SKS dengan tugas besar kurang dari 1. Mencantumkan mata kuliah TA1 atau TA2, atau TA1 dan TA2, atau TA1 saja, atau TA2 saja, nggak masalah, yang penting mencantumkan mata kuliahnya dalam KRS semester berjalan. Setelah melunasi SPP tetap dan SPP variabel pada semester berjalan, dan melakukan pendataan awal untuk mendapatkan dosen pembimbing. Setelah mendapatkan dosen pembimbing, harus melakukan pendaftaran online di administrasi online teknik sipil. Syarat lainnya kalian bisa lihat di buku panduan yang sudah saya upload di website tekniksipil.itny.ac.id. Tata cara dari tugas akhir, pertama adalah sosialisasi yang saya lakukan hari ini, lalu yang kedua adalah pendaftaran awal tugas akhir. Ini sama seperti KP tadi, jadi semua mahasiswa yang mengambil tugas akhir harus melakukan pendaftaran awal tugas akhir. Klik di bit.ly daftar TA TS, ya. Nanti kalian akan masuk ke Google Form, di mana di situ nanti sama kalian akan ditanyakan
apakah kalian sudah memiliki SKTA atau belum memiliki SKTA? Nah, misalkan kalian belum memiliki SKTA, saya isi misalnya belum memiliki SKTA, maka kalian bisa masukkan nama lengkap, NIM, nomor HP, dan bidang tugas akhir yang kalian minati. Boleh pilih lebih dari satu. Struktur, hidro, manajemen konstruksi, dan transport. Kalian lebih ke arah mana? Ya, jelaskan tema tugas akhir yang kalian minati. Untuk tugas akhir dan KP, setiap dosen itu memiliki kuota pembimbingannya masing-masing. Jadi kalau dosen pembimbing TA-nya sudah penuh, maka akan dilimpahkan ke dosen lainnya yang masih memiliki kuota. Bu, nanti saya gimana? Saya itu cintanya sama struktur, tapi kok saya dipindah ke Menkon, kayak gitu. Saya nggak mau, saya pinginnya struktur, tapi kok dipindahin ke Menkon. Ini adalah karena keterbatasan kuota dari setiap dosen. Jadi setiap dosen itu hanya memiliki kuota sekitar 30 mahasiswa setiap semesternya. Itu pun sebenarnya sudah berlebihan. Ya, kalau setiap semester yang mendaftar tugas akhir begitu banyaknya, maka harus kami bagi, jangan sampai ada dosen yang tidak mendapatkan mahasiswa. Gitu. Nah, kenapa tidak saya dilimpahkan ke saya akan memprioritaskan pilihan awal kalian. Tetapi kalau pilihan awal kalian itu penuh, maka prodi akan melimpahkan ke pilihan kedua kalian. Maka silakan berikan pilihan kedua, ya, sehingga kalau tidak ada pilihan, kalau hanya memilih satu, ya kan, kalian hanya memilih satu, tidak ada pilihan kedua ataupun ketiga, maka prodi akan memilihkan langsung ke bidang yang kuotanya masih terpenuhi. Gitu. Jadi silakan bagi yang belum memiliki SKTA ya, terutama ya, bagi yang belum memiliki SKTA, silakan untuk mendaftar ini. Bagaimana penilaiannya? Pertama adalah prioritas. Prioritas adalah saya akan berikan dulu ke angkatan ke yang sudah memiliki SKTA. Pertama itu, saya akan memberikan terlebih dahulu yang sudah memiliki SKTA. Yang kedua, saya akan memprioritaskan untuk angkatan 2016 terlebih dahulu. Ya, saya akan memberikan prioritas untuk angkatan 2016 terlebih dahulu. Yang ketiga, saya akan memprioritaskan yang mendaftar lebih cepat terlebih dahulu. Jadi nggak mungkin yang daftarnya lama-lama, dia akan mendapatkan pilihannya. Tidak, saya akan memilih mahasiswa yang mendaftar lebih cepat. Lalu selanjutnya turun. Kalau misalnya dia sudah terpenuhi kuota, maka akan dilimpahkan ke bidang kedua yang diminati. Itu untuk tugas akhir. Nanti kalau sudah melakukan pendaftaran, nah nanti pendaftaran pembimbingan TA lakukan KRS. Sama KRS, nama dosen yang di KRS itu hanya nama pengampu mata kuliah, bukan sebagai dosen pembimbing. Ya, dosen pembimbing akan diumumkan oleh prodi di website atau pengumuman secara langsung. Gitu. Nah, kalau kalian sudah diumumkan dosen pembimbing TA-nya, jangan langsung ke dosennya, tapi lakukanlah dulu pendaftaran tugas akhir secara online. Nah, silakan di sini kalian lakukan pendaftaran tugas akhir. Udah ketemu nih, oh dosennya adalah, oh saya dapat Bu Seli nih. Oh, berarti sekarang saya lakukan pengajuan surat ke Prodi Teknik Sipil. Nanti saya pilih yang, oke, coba saya isi dulu. Nah, nanti saya akan memilih pendaftaran tugas akhir. Nah, ini akan memasukkan pendaftaran tugas akhir, ya kan? Nah, nanti dimasukkan semua persyaratannya yang harus diupload. Oke, nanti keluar dari prodi surat permohonan judul ke dosen pembimbing.
ditandatangani DP1, DP2 dengan judul TA yang sudah disepakati. Nah, kalau judul TA sudah disepakati di formnya tadi itu, nanti mendaftar SKTA. Nanti kalau sudah mendaftar SKTA, baru bisa melakukan asistensi. Itu ya, itu untuk tata cara tugas akhir. Nah, kalau mau melihat lebih jelas, apa saja sih runtutannya dari KP, TA, dan lain-lainnya, kalian bisa lihat di POB, KP, dan TA. Nah, di sini di POB, KP, dan TA, saya sudah memberikan runtutannya, ya kan, apa yang harus kalian lakukan dari awal sampai akhir, dan berupa link-linknya. Misalnya kita coba di sini adalah pelaksanaan KP di sini. Kita coba buka. Nah, di sini kalian bisa lihat apa sih yang pertama yang harus saya lakukan, terus dokumen apa saja yang harus saya siapkan, ya. Lalu saya akan masuk ke link yang mana untuk melakukan pendaftaran, misalnya. Oke, sambil menunggu. Oke, bisa kita lihat. Nah, di sini kalian bisa mahasiswa melakukan KRSKP, ya kan? Misalnya di SIA, lalu pendataan awal bisa kalian klik linknya, juga lalu penentuan dosen dari prodi, ya kan? Hubungi dosen dan lain-lainnya. Nah, ini adalah form persetujuan lokasi proyek, bisa diklik di sini. Nanti ya, kalau misalnya itu mengajukan pembuatan sudah disetujui oleh dosennya, melakukan permohonan KP terhadap perusahaan, nanti bisa daftar di sini, ya kan. Terus tunjuk ke bawah. Silahkan lihat di POB-nya. Sudah saya siapkan dan sudah saya upload di website Teknik Sipil. Silahkan kalian lihat dan kalian telusuri semuanya. Sudah lengkap saya berikan. Dari kelengkapannya apa saja, sampai kira-kira waktu pelaksanaannya, gitu. Ya, bisa kalian lihat di sana. Oke, nah ini adalah link-link yang berhubungan tentang keteknik sipilan, ada POB, KP, dan TA, ada data pendataan awal TA, pendataan awal KP, pendaftaran MBKM, form persetujuan KP, administrasi online, pendaftaran administrasi online teknik sipil, dan buku panduan dari teknik sipil. Ya, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Herna. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Sari atas materi yang telah disampaikan pada acara sosialisasi kurikulum dan MBKM pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi pertanyaan. Mungkin dari anak-anak yang masih ingin tanya perihal materi yang ini maupun yang sebelumnya, silahkan. Ibu. Sesi pertanyaan, monggo. Siapa? Agustan? Ibu. Ya. Mas Agustan angkatan berapa? Saya angkatan 19, Bu, angkatan rasis. Ya. Gimana? Bu, di sini saya mau tanya, Bu. Yang apa ini terkait yang KP. KP ini minimalnya dia punya SKS-nya berapa ya, Bu? 90, Mas. 90. Oh Ya. iya, Bu. Baik, makasih, Bu. Cuma tanya itu aja. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, silahkan. Itu Mbak Isna ini? Isna ini? Mas Han? Oh iya, Iya, jangan Bu. lupa ya, link kehadirannya diisi ya, ada presensi di kolom chat yang dikirim oleh Pak Anggi, silahkan diisi yang belum absensi. Silakan Mbak Isna ini pertanyaan. Ingin bertanya mengenai praktikum, Bu. Jadi ada praktikum yang sudah dipaketkan di 2 semester pertama, Bu. Nah,
Kebetulan di situ posisinya lagi pandemi ya Bu, jadi tidak dilaksanakan praktikum, tapi kami sudah membayar. Kemudian saya melaksanakan praktikumnya itu di semester 5 ketika saya melakukan MBKM. Namun saya tidak melakukan KRS praktikum Bu di semester 5. Jadi praktikumnya itu sudah dilaksanakan, sudah membayar, jadi nilainya belum keluar. Dan tadi saya melihat praktikum, jika mau mengambil praktikum itu kita harus mengambil mata kuliahnya lagi. Untuk keadaan ini Bu, apakah harus mengambil mata kuliah plus praktikumnya saja atau bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Isna. Baik, Mbak Isna ini praktikum apa ya? Ilmu ukur tanah Bu. Dan? Itu saja Bu. Itu aja. Baik. Baik. Baik, mau langsung dijawab atau bagaimana ya Bu Seli? Atau kita... Nanti dulu Mbak. Oh iya. Silahkan. Boleh nggak? Pertanyaan lanjutnya siapa? Novan Umbu. Ya. Ya Bu, saya mau tanya sedikit tentang tata cara tugas akhir itu. Dari catatan tadi pendaftaran Bentar, terakhir. Suaranya agak pelan Mas Novan. Ya, sorry. Halo, tes. Ya, Tes. ya dengar. Sebentar saya naikkan volume saya. Saya ingin bertanya mengenai tata cara tugas akhir itu. Dari catatan tadi di slide itu pendaftaran terakhir tanggal 9 September 2022 ya Bu. Untuk pendaftaran penentuan dosennya itu dimulai kapan ya Bu? Bagi kami yang mungkin punya keperluan soal tugas akhir. Pembagian dosen ya. Oke, terima kasih Mas Novan Umbu. Penentuan pemberian tugas pemberian dosen DP ya. Untuk pendaftarannya Bu, pendaftaran penentuan dosennya dimulai kapan? Oke, baik Mas Novan Umbu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Izin bertanya Bu, saya. Ya, ini dengan siapa? Mas mana yang bertanya? Saya Bu. Siapa ini? Ini Ringkuangan Bu. Izin bertanya. Ya, silakan. Bu, saya ingin bertanya mengenai mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, Bu. Berhubung saya kan sudah mengambil mata kuliah itu ada 142 SKS, tapi saya belum mengambil bandar udara, metodologi penelitian, dan lain-lain. Apakah saya harus mengambilnya lagi, Bu, di semester 7 dan 8? Ya, mungkin ini dulu ya, nanti ada sesi selanjutnya. Mohon izin Bu Seli. Tadi ada Isna ini untuk pertanyaan IUT, dan ada Novan Umbu, ada pertanyaan kapan penentuan pendaftaran pembagian dosen pembimbing TA Ibu. Dan untuk Anggra ini ada pertanyaan apabila ada mata kuliah wajib dan pilihan, apabila dia belum mengambil mata kuliah wajib seperti bandara, metokan, bagaimana bagaimana prosedur selanjutnya. Baik, untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Seli Novitasari untuk menjawab. Terima kasih untuk Mbak Isna ini. Pertama, memang pas lagi pandemik, IUT tidak melaksanakan tugas praktikum. Tetapi tahun selanjutnya kalau nggak salah Pak Mar membuka. Mbak Isna ini mengikuti praktikum tapi tidak KRS, betul ya? Nah, ya, Bu. Kalau nggak KRS, kami itu nggak bisa memasukkan nilai, Mbak. Gitu. Kalau KRS-nya itu sudah lampau, kami itu nggak bisa memasukkan nilai yang sudah selesai. Gitu. Jadi memang seharusnya adalah kalau mau nilainya keluar, harus melakukan KRS. Karena kalau Mbak tidak melakukan KRS, maka kami tidak punya slot untuk memasukkan nilai. Ini berlaku untuk KP dan TA, terutama yang melakukan seminar KP dan seminar TA antara di atas tanggal 10 Juni sampai sebelum KRS-an.
ya, itu mahasiswa melakukan ujian TA1 dan seminar KP di atas 10 Juni sampai sebelum KRS-an, itu wajib mengambil KP atau TA tersebut. Karena apa? Kami akan memasukkan nilai tersebut di semester ganjil ini. Kalau kalian tidak KRS, maka kami tidak punya slot untuk memasukkan nilai tersebut. Ya, jadi diingat lagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang nilainya masih belum masuk dan mau dimasukkan di semester depannya, itu harus melakukan KRS. Karena KRS adalah satu-satunya cara kami bisa memasukkan nilai. Kami tidak bisa mengganti nilai yang kemarin karena sudah kami laporkan ke PDDikti. Itu yang pertama. Nah, lalu bagaimana, Bu? Saya sudah melakukannya semuanya, tetapi nilai praktikum saya masih belum ada, ya kan? Kalau tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Mar, ya kan? Silakan mengambil mengambil mata kuliah IUT-nya lagi. Nanti selanjutnya langsung koordinasi dengan Pak Mar langsung. Gitu, selaku pengampu dari praktikum IUT. Lalu tadi tadi Mas Umbu ya, pembagian dosen. Pendaftarannya mulai kapan? Ya, dari saya sosialisasikan hari ini sampai 9 September, itu berarti sudah saya buka. Jadi, saya sampaikan tadi, itu sudah saya buka pendaftarannya. Gitu. Nanti, kalau misalnya memang semua sudah paham apa yang harus dilakukan, dan sudah melakukan pendaftaran semuanya, sampai tanggal 9, insya Allah sebelum selesai KRS-an, pengumuman dosen sudah keluar. Nah, kalau yang semester kemarin itu terjadi keterlambatan. Kenapa? Karena proses ini adalah baru pertama kali kita lakukan, dan banyak mahasiswa tidak melakukan pendaftaran data awal. Sehingga banyak mahasiswa melakukan KRS berharap untuk seperti dia mengambil dosennya di KRS-an. Padahal di KRS-nya itu bukan nama pembimbingnya, tetapi hanya nama pengampu mata kuliahnya. Jadi silakan melakukan pendaftaran TA dan KP per hari ini sampai tanggal 9 September. Lalu Mbak Anggra ini, ya kan, saya sudah mengambil 142 SKS, dan tapi saya belum mengambil bandar udara dan metodologi penelitian. Bandar udara tidak masalah, Mbak, tapi kalau metodologi penelitian harus diambil ya, karena itu adalah dasar, Mbak. Mbak Anggra ini mengambil MBKM atau tidak? Ambil, Bu. Kalau mengambil, berarti kalau mengambil bandar udara dan metodologi penelitian menjadi tidak wajib untuk mahasiswa kegiatan MBKM. Baik, Bu. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Bu Seli. Mungkin ada sesi tanya-jawab lagi atau bagaimana, Bu Seli? Ada di grup, Mbak. Silakan. Di grup, di chat? Di chat, iya. Ini ada satu penanya, mungkin ada yang lain lagi? Silakan, bisa kita itu kan sampai yang ada di chat ya, Bu ya? Ya. Untuk mata semuanya, ayo semuanya silakan bertanya, mumpung saya membuka sesi pertanyaan, sehingga setelah ini harapan saya kalian kembali ke dosen wali, ya kan, Prodi sudah menjelaskan secara gamblang yang harus dilakukan mahasiswa di semester ganjil besok. Ya. Baik, ini saya mohon izin membacakan pertanyaan dari Marto Adi. Untuk mata kuliah perancangan yang belum saya ambil itu ada perancangan jalan, Bu. Sedangkan untuk mata kuliah itu sudah tidak ada di kurikulum. Apakah saya harus ambil atau bagaimana ya, Bu ya? Nah, oke, Mas Marto, mata kuliah perancangan. Kalau misalnya mata kuliah perancangan sudah diambil kemarin 1 dari 4, berarti sudah tidak punya kewajiban untuk mengambil mata kuliah perancangan lagi. Karena minimal mahasiswa sudah mengambil mata kuliah perancangan, ya. Jadi mengambil 1 dari 4 yang kemarin sudah cukup untuk tidak usah diulang lagi mengambil mata kuliah perancangan lagi. Mas Marto, bagaimana Mas Marto? Sudah jelas Mas Marto? Bisa dibalas di chat kalau mikrofonnya bermasalah. Bagaimana Marto? Oke. Jelas Bu, terima kasih. Di sini ribut sekali Bu. Oh iya. Oke, baik. Untuk
penanya selanjutnya silakan yang ingin buka untuk sesi tanya jawab. Mas Ardi. Izin bertanya, Bu. Ya. Bu. Ardi dulu, Ardi. Saya juga. Ya, sabar. Ardi dulu, habis Ardi Hasbullah, habis Hasbullah, satu lagi siapa tadi? Baik, Bu. Yes, silakan Mas Ardi. Baik, Bu. Di sini nanti Bu Seli. saya bertanya dulu, Bu. Itu mengenai ada matkul di semester 3 tuh, Bu. Itu jumlah SKS-nya kan 19. Nah, itu apakah maksimalnya emang hanya 19 atau seperti yang kita ketahui itu 24 SKS, Bu? Oke. Itu pertanyaan pertama, Bu. Ya. Terus yang kedua, itu ada fisika 1 sama fisika 2. Nah, kami di semester angkatan 21 nih di semester 1 sama 2 itu nggak ada fisika 1 sama fisika 2. Nah, apakah kami diwajibkan untuk mengambil mata kuliah tersebut di semester berikutnya ini, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Mas Hasbullah. Iya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Yang mau saya tanyakan terkait dengan apakah kurikulum baru ini untuk semester untuk angkatan 18, kemudian 17 mungkin yang masih ada, itu kan kemarin ada surat puas praktikum ya, Bu ya? Ya. Nah, itu untuk kurikulum baru ini apakah tetap berlaku atau gimana, Bu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mahasiswa yang sekarang ini sedang masih proses KP, masih berjalan KP, itu kan nanti semester depan tetap harus mengambil KRS lagi ya, Bu, untuk KP ya. Nah, itu untuk dosen pembimbing KP-nya apakah mengikuti kurikulum yang ada atau tetap yang kemarin, Bu? Terima kasih. Oke. Akhir tadi? Saya, Bu. Ronald, oke. Baik, izin bertanya, ada 3 pertanyaan, Bu. Yang pertama, tadi Ronald tidak mendengarkan link pengaduan dari KP saya itu yang pertama, Bu. Jadi mungkin bisa didapat dari mana itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi dijelaskan MBKM itu kan ditempatkan di 2 universitas, di Padang dan di Surabaya ya, 17 Agustus. Nah, itu kita magangnya itu di mana begitu? Di adminnya atau apakah kita ikut kuliah di sana atau seperti apa, itu yang mungkin agak perjelas kita punya gambaran secara pertukaran pelajar atau magang, Mas? Pertukaran pelajar mungkin lebih tepatnya. Oke. Ya. Terus? Nah, yang ketiga, untuk magang tadi ada 3 perusahaan yang itu dijelaskan. Itu apakah itu diterima untuk semua angkatan atau ada kuotanya atau seperti apa supaya mahasiswa ini bisa persiapan di perusahaan lain lagi jika ada gitu, atau mungkin semua di situ saja. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya jawab dulu ya, Bu Herna. Ya, mari Bu Seli, silakan Bu Seli. Baik, untuk Mas Ardi di semester 3 19 SKS itu yang kami tawarkan. Kalau Mas Ardi bisa mendapatkan IPS di atas 3, maka Mas Ardi punya hak mendapatkan 24 SKS. Mas Ardi bisa mengambil mata kuliah di atasnya, ya, semester 5, semester 7 yang tidak ada prasyaratnya. Ya, mata kuliah semester 5 dan semester 7 yang tidak ada prasyaratnya. Saya mau ambil 24 SKS, Bu. Boleh kamu ambil di semester 5 dan semester 7. Jadi, tetap maksimalnya 24 SKS, tetapi di semester 3 yang kami tawarkan hanya 19 SKS. Kalau misalnya punya berlebih semesternya, SKS-nya, silahkan ambil di semester 5 dan semester 7. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan fisika 2? Ya kan, fisika 1 dan fisika 2. Ini berlaku juga untuk semua angkatan ya. Kembali lagi saya selalu mengatakan adalah silakan sekarang dibuka lagi transkripnya. Saya kurang mata kuliahnya. Saya sudah ngambil mata kuliah berapa, saya mau ngambil mata kuliah ini kurang atau tidak. Kalau misalnya kurang silahkan diambil. Kalau misalnya tidak silahkan tidak diambil. Gitu ya Mas Ardi ya.
Cukup Mas Ardi, paham? Cukup, Bu. Oke. Mas Ardi, dosen wali siapa? Bu Vero. Bu Vero. Nanti bisa koordinasi sama Bu Vero. Kira-kira saya perlu mengambil fisika 1 atau fisika 2 atau enggak dengan kondisi Mas Ardi saat ini. Gitu. Lalu Mas Hasbullah, surat kuas praktikum. Surat kuas praktikum itu kita sudah tidak berlaku lagi ya Mas Hasbullah ya. Jadi surat semua yang nilai praktikumnya sudah keluar otomatis akan berarti sudah lolos dari tidak ada surat kuas praktikum lagi. Jadi semuanya adalah lihat dari nilai praktikumnya. Jadi kalau praktikumnya sudah bagus atau sudah lolos, maka dinyatakan sudah cukup untuk bisa mendaftar tugas akhir. Jadi yang saya lihat dari tugasnya adalah dari praktikum adalah nilai praktikumnya. Lalu untuk KP, tadi kan di KP dilihat tadi di pendaftarannya, saya tanyakan, Mas sudah memiliki SKKP atau belum memiliki SKKP. Kalau misalnya sudah memiliki SKKP, nanti pertanyaannya akan berupa dosennya siapa dan bukti SK-nya mana. Nah, kalau misalnya sudah bisa memberikan itu, berarti nanti Mas akan mendapatkan dosen yang sama sesuai dengan SKKP-nya. Gitu. Itu Mas Hasbullah. Jadi silakan diklik di sini, nanti kalau sudah memiliki SKKP, ya kan, di sini nanti Mas Hasbullah bisa lihat. Ya, dan nanti di sini nanti ditanyakan adalah nama, NIM, nomor handphone WA, nama dosen, sesuai SK, nama proyek, dan upload SK kerja prakteknya. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, Mas Ronald. Mas Ronald, link KP. Link KP tadi bisa dilihat sini beberapa link. Nanti juga saya akan sebarkan juga tentang informasi bagaimana mendaftar TA dan mendaftar KP. Dan silahkan dibuka website teknik sipil, semua informasi sudah saya masukkan ke dalam website teknik sipil. Lalu untuk pertukaran pelajar di ITP dan UNTAD, kalau di UNTAD dilaksanakan masih secara daring, tapi Mas Ronald melakukan perkuliahan masih secara daring. Kalau mengambil mata kuliah full di UNTAD, maka full daring di sana. Tapi kalau misalnya mengambil separuh di sipil, separuh di prodi sini, separuh di UNTAD, itu pun diperbolehkan. Berarti yang di sini tetap harus kuliah di sini, yang di sana tetap daring. Tetapi yang mau mengambil di ITP, ya kan, mahasiswa-mahasiswa yang mau mengambil di ITP, saya sarankan untuk mengambil mata kuliah full di ITP, karena ITP harus luring ke sana, harus datang ke Padang, balik ke Padang, ya kan, harus melakukan di Padang. Nah, untuk pertukaran pelajar ini tidak ada batas angkatan, silahkan angkatan kecuali 2000 Mas Ronald boleh, karena Mas Ronald adalah lanjutan, ya kan, silakan nanti bisa mengikutinya. Lalu untuk yang magang ini ada batas angkatan. Magang ini ada batasan angkatan 2019 dan 2020. 2021 belum bisa. Nah, kuotanya ada. Nanti kalau misalnya kalian buka di linknya MBKM ini, ya nanti di situ ada saya tulis di situ setiap perusahaan punya kuotanya masing-masing. Yang tidak punya kuota hanya pertemuan pertukaran pelajar. DPPD 4, di Harta 2, di Scoop 2, CVL Setiaji 2, Spektra 2, dan KKN tematik 6. Ya, itu. Jadi setiap itu ada itu, dan ada batas untuk angkatan 2019 dan 2020. Gitu. Mungkin itu. David, mau bertanya, David? Mas David, silakan. Mikrofonnya nggak kedengeran, Mas.
Nggak kedengeran Mas suaranya, Mas. Nggak kedengeran suaranya. Mas David silahkan, malah di-mute. Enggak, yang sambil nunggu David nulis, yang lain ada yang mau ditanyakan? Halo Bu, saya mau bertanya Bu. Siapa nih? Suara saya kedengaran ya Bu. Ya, gimana Mas Marto? Ini Bu, pertanyaan saya itu hampir sama kayak pertanyaannya Claudia tadi. Untuk kan ada beberapa mata kuliah pilihan yang beberapa mata kuliah wajib yang belum saya ambil kan Bu. Kayak rekayasa transport, terus perancangan jalan. Tapi tadi yang perancangan jalan itu Ibu bilang tidak perlu ambil lagi. Terus yang saya mau tanyakan itu kan tadi Claudia, punyanya Claudia yang bandar udara kan tidak perlu diambil lagi karena dia mahasiswa MBKM. Apakah saya juga tidak perlu ambil lagi kayak rekayasa transport begitu Bu? Karena Rekayasa saya juga transportasi MBKM. kemarin di semester berapa Mas Marto? Semester Kalau 1 rekayasa kan? transportasi itu kemarin di semester 3 kalau nggak salah Bu. Iya, semester 3 pas masuk semester di MBKM kan enggak. Kalau bandar udara metodologi penelitian, mata kuliah di semester 5 dan semester 6 kemarin punyanya Mbak Claudia. Maka saya bilang itu tidak wajib untuk mata kuliah kegiatan MBKM. Tapi kalau rekayasa transportasi kan mata kuliah wajib untuk diambil. Jadi itu tidak bisa. Siap. Berarti mata kuliah saya tinggal yang itu ya Bu, yang rekayasa transport itu. Mungkin saya belum lihat secara keseluruhan itunya ya. Makanya saya bilang silakan di screening lagi ya transkripnya, koordinasi dengan dosen walinya, jangan sampai jadi saya cerita ya, angkatan 2015 ini adalah semester kemarin adalah semester terakhir. Tetapi tidak bisa semua semester angkatan 15 saya luluskan. Kenapa? Harus ada yang saya mundurkan. Kenapa? Saat dia mau ujian TA2, ternyata dia tidak mencukupi 144 SKS. Maka saran saya kepada mahasiswa adalah jangan ngepas banget sama mata kuliahnya. Jangan pas banget 144 SKS. Harapan saya kalian memiliki cadangan. Betul. Adanya cadangan mata kuliah agar saat nanti kalian lulus nanti ada perubahan kurikulum dan lain-lainnya itu tidak merugikan. Jadi tidak ada salahnya mengambil mata kuliah lebih, ya kan, untuk mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan peraturan lagi. Jadi harapan saya sih semoga kalian juga mengambilnya tidak pas banget 144 SKS, dilebihkanlah SKS-nya. Jadi kalau misalnya ada masalah nantinya, kalian punya cadangannya, enggak ngepres banget gitu. Berarti untuk kayak Bu, kalau untuk saya yang sudah 140 SKS, saya ambil lagi nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa Mas. Lulus itu minimal 144 minimal. Jadi kalau lebih pun diperbolehkan. Baik, terima kasih banyak Bu. Jadi kalau lebih nanti yang jelek-jelek bisa dihapus Mas, diambil 144 begitu ya Bu Seli ya? Ya, nanti di yudisium kalau misalnya lebih ditanyakan berapa ini berlebih, apakah dia mau dihapus, tapi tidak semua mata kuliah bisa dihapus, nanti akan diberikan pilihan dari prodi, ya kan, mata kuliah. Nah, kalau saya mau dihapus, silakan dihapus. Kalau misalnya, saya rasa ini semua adalah hak saya untuk saya menerimanya, itu juga diperbolehkan, nggak masalah. Ya, jadi nilainya jelek-jelek nanti ada yang pengen C-nya dihilangin karena udah ngambil 150 SKS itu jadi bisa gitu ya Mas Mbak
Jadi buat spare. Jadi jangan khawatir ngambil mata kuliah lebih. Ya mungkin ini ada perwakilan pertanyaan, Bu Sally, mohon maaf, mohon izin. Ya. Untuk mata kuliah, 6 mata kuliah yang wajib diambil di anak-anak itu apa saja? Mungkin ada beberapa anak yang mungkin lupa mata kuliah, 6 mata kuliah wajib. Oh, ada 7. Itu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa. Yang pertama, mata kuliah wajib umum. Itu apa saja? Yang pertama, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, lalu pendidikan kewarganegaraan, agama. Itu nilainya minimal C. Jadi kalau ada yang dapat nilai D, harap segera diperbaiki, apalagi E. Ya, jadi kemarin angkatan 2015 juga ada yang saya mundur. Kenapa? Karena agamanya nilainya E, lupa ulang. Jadi harus mundur, nggak bisa lulus. Gitu. Jadi hati-hati. Minus juga terpengaruh ya Bu ya, nggak boleh ya Bu ya? Nggak boleh, harus C, minimal C. Ya, itu 4. Bahasa Indonesia, kewarganegaraan, Pancasila, agama, itu minimal harus C. Lalu ada 3 mata kuliah penciri institusi, yaitu pengembangan kreativitas, lalu kepemimpinan, dan technopreneurship. Itu dicek lagi. Kalau mahasiswa MBKM 3 itu boleh dikonversi, tapi kalau misalnya bukan mahasiswa MBKM maka tidak boleh terkonversi. Semua harus ada. Terima kasih banyak Bu Sally atas pertanyaannya. Jadi jelas ya anak-anak ya. Cek lagi KRS kalian. KRS kalian sudah ada 7 mata kuliah itu belum? Bahasa Indonesia, agama, kewarganegaraan, Pancasila, PKM, pengembangan kreativitas, terus kepemimpinan dan technopreneurship. Baik, sudah jelas? Mas Febrian, gimana? Ada pertanyaan kok? Raise hand. Yang punyanya David dulu ya, Bu Yata ya. Baik, silakan. Mas David tadi bertanya tanggal berapa pendaftaran PA-nya. Pendaftaran untuk mengisi Bitly daftar PA-TS ini bisa dilakukan dari sekarang, silakan, ya kan? Akan dimulai dari hari ini sampai tanggal 9 September. MBKF juga seperti itu, akan dimulai dari hari ini sampai 2 September. Mohon maaf. Oke. Mas Febrian? Ya Bu, izin bertanya Bu. Tadi soalnya saya terlambat masuk karena ada beberapa kendala koneksi di sini Bu. Oke. Ya, mungkin tadi sudah Ibu jelaskan juga dan saya tidak sempat dengar juga. Bu, ini saya mau tanya terkait dengan hubungan KP sama magang ini Bu. Misalkan kalau kita udah ngambil KP, apa kita ngambil magang lagi atau gimana Bu? Atau kita misalkan udah ngambil KP sudah tidak wajib ambil magang gitu. Oke. Sama ini Bu, satu lagi Bu, untuk syarat-syarat magang ini kira-kira apa saja ya Bu? Ya, makasih, itu saja pertanyaan saya Bu. Oke. Mas Febrian dari SMK kalau nggak salah ya Mas Febrian ya? Iya Bu. Nah, magang di SMK sama magang di sini agak beda Mas Febrian. Kalau di SMK magang itu kewajiban. Kalau di sini magang itu termasuk kegiatan MBKM, kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bukan sesuatu yang wajib. Ya, gitu. Prodi memberikan pilihan kepada Mas Febrian. Mas Febrian mau melakukan perkuliahan di Prodi atau Mas Febrian boleh melakukan kegiatan MBKM di luar Prodi. Dengan salah satu kegiatan adalah dengan magang. Nah, kalau misalnya Mas Febrian mengambil magang, maka otomatis KP akan terkonversi dari kegiatan magang. Jadi kalau ngambil magang nggak ngambil KP. Tapi kalau Mas Febrian mengambil magang, wajib mengambil KP karena KP adalah mata kuliah wajib. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat magang apa? Syarat magang gampang, Mas. Mahasiswa aktif. Yang kedua, IPK di atas 3, selesai. Aja. Bu, IPK saya di bawah, Bu. Gimana? Boleh nggak saya nyoba dulu? Coba aja dulu. IPK di atas 3 akan menjadi prioritas yang masuk wawancara. Kalau nanti tidak ada minat dari IPK di atas 3, saya pasti akan mengambil mahasiswa yang berminat mengambil MBKM di bawah
IP 3. Jadi yang IP-nya di bawah 3 gimana? Boleh nyoba nggak? Boleh, daftar aja dulu nggak masalah. Ya kan, nanti itu seleksi yang akan melakukan, ya kan, prodi akan melakukan seleksi. Ikut dulu aja, daftar dulu aja nggak masalah. Gitu. Nanti kita ada namanya prioritas, ya kan, akan mana dulu yang akan kami ambil. Nanti ada sesi ada sesi wawancara nanti dengan dosen wali. Itu juga akan menggugurkan satu persatu yang berminat, gitu. Kenapa sih Bu seribet itu? Pertama, magang atau kegiatan MBKM itu berhubungan mitra, ya kan? Karena magangnya harus di perusahaan yang sudah kita tetapkan. Kita harus bekerja sama dengan mitra itu menjalin silaturahmi dengan baik. Nah, kami harus menjaga nama baik ITNY juga. Jadi jangan sampai yang masuk ke dalam kegiatan magang itu hanya mahasiswa-mahasiswa yang bercanda saja. Padahal perusahaan tersebut menerima mahasiswa magang itu maksudnya adalah serius, gitu kan. Jadi jangan sampai ada kekecewaan dari mitra, gitu. Makanya kenapa kami melakukan seleksi MBKM lapis demi lapis. Gitu. Mungkin itu Mas Febrian. Ya, ini mohon izin ada pertanyaan lagi dari Mas Paskalis, Bu. Ya, izin bertanya Ibu Seli, berkaitan persyaratan pendaftaran TA1 harus menyelesaikan 6 tugas besar. Jika yang masih menyelesaikan 5 tugas besar saja, apakah masih bisa mendaftar TA1, Bu? Tetapi dengan persyaratan tertentu itu. Mas Paskalis, angkatan berapa? Paskalis angkatan berapa? 2017. Ya. 2017 itu sebenarnya selama ini, jadi saya cerita terlebih dahulu. Ada namanya surat perjanjian. Saya pernah mengeluarkan dispensasi kepada mahasiswa yang melakukan tugas besar, ya kan? Itu boleh melakukan tugas akhir dengan surat perjanjian. Kenapa saya mengeluarkan itu? Karena kemarin itu mengejar ada beberapa tugas besar yang tidak dikeluarkan selama 2 semester berturut-turut, sehingga kami itu saya ambil tanggung jawabnya, menjadi pertanggungjawaban dari prodi juga, karena dosen penanggung jawabnya tidak membuka pendaftaran, maka saya memperbolehkan. Nah, ini tadi juga ada beberapa mahasiswa yang ke saya untuk menanyakan tentang surat perjanjian tersebut. Nah, surat perjanjian tersebut sebenarnya saya tidak ingin surat perjanjian tersebut menjadi surat yang gampang dikeluarkan oleh prodi. Kenapa? Karena ya kan mahasiswa akan mencari jalan ringannya saja. Nah, jadi saya memutuskan tadi adalah yang boleh menggunakan surat perjanjian hanya angkatan 2016, 2017, dan 2018. Untuk angkatan 2019 dan 2019 tidak diperbolehkan menggunakan surat perjanjian untuk mendaftar tugas akhir. Ya, silakan nanti yang 2016, 2017 dan 2018. Untuk semester ini masih saya perbolehkan untuk membuat surat perjanjian tugas akhir. Jadi minimal sudah ada 5 surat puas, ya kan? 1 dengan menuliskan kapan dia harus selesai. Yang kedua, saat ujian TA1 surat puas harus 6, tidak ada keringanan apapun. Jadi surat puas harus 6. Ya. Itu. Seperti itu Mas Paskalis. Oke, selanjutnya ada Mas Fahrur, ya ini Bu Hatna ya. Untuk magang jumlah mahasiswa yang akan diterima kira-kira berapa ya Bu? Silakan dibuka bit.ly MBKM TS_Ganjil 2022. Di situ saya sudah menuliskan jumlah mahasiswa yang akan diterima. Ya, ada BPPD ada 4, di Hatta ada 2, di Shub ada 2, Sefperesty ada 2, Spektra ada 2, dan KKN tematik ada 6. Silakan dibuka lagi. Silakan kalau sudah berminat silakan mendaftar. Baik. Ya, baik, ada pertanyaan lain? Karena
Mungkin sudah tidak ada ya Bu Seli ya. Ya. Mungkin karena waktu kita sudah menginjak waktu Bertanya. jam 12 lewat. Bagaimana, ada yang tanya tadi suaranya siapa? Iya, saya Bu. Nggak ada. Oke, Febrian. Baik. Oh, Febrian apa siapa ini? Okap, Bu. Oke, Okap. Kenapa, Kap? Bu, izin bertanya, ini kan untuk semester kemarin akan ada wisuda di bulan September kan, Bu? Untuk teman-teman yang akhirnya mengambil TA2 di semester berikutnya ini, untuk yudisiumnya itu, Bu, bisa dibuka lagi itu mulai kapan ya, Bu? Yudisium dibuka dari sekarang sudah bisa, Mbak. Kalau misalnya sudah pendadaran, ya kan? Sampai kapannya bisa dilihat di kalender akademik sudah tercantum di itny.ac.id. Silakan bisa dilihat di situ. Nanti Prodi juga akan mengeluarkan pengumuman tentang batas yudisium dari Prodi. Jadi yang di itny.ac.id itu adalah pendaftaran dari Prodi, ya kan, maksimal. Nah, tapi Prodi punya jalannya sendiri. Nanti akan ada pengumuman lanjutan. Ditunggu saja, Mbak Okap. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mbak Okap. Silahkan, nggak ada lagi ya? Baik, mungkin itu saja dulu Bu Seli. Untuk acara saya ambil alih ya Bu Seli deh. Ya, silakan Bu Herna. Ya, terima kasih banyak atas isian materi terkait kurikulum dan MBKM pada kesempatan hari ini. Untuk acara selanjutnya, karena kita sudah menginjak waktu 12:10 waktu Indonesia Barat, karena tidak ada pertanyaan, mungkin acara saya akhiri. Ya, Mas Agustin, gimana Mas Agustin? Nggak ada ya? Sebelum kita akhiri acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai ya. Terima kasih atas kehadirannya Bu Seli pada acara sosialisasi kurikulum dan MBKM, dan semoga anak-anak untuk kuliahnya tambah lancar, tambah dipermudah. Saya akhiri acara sosialisasi MBKM dan kurikulum pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oh, diinfokan juga Bu Herna, kalau yang tidak bisa mengikuti ini bisa mengikuti lewat YouTube ya. Nanti akan unggah di YouTube. Oh ya, terima kasih Pak Anggi atas informasinya. Karena ini tadi itu saya juga baru tahu dari tim IT-nya itu lupa untuk menghilangkan batasannya itu. Jadi kapasitasnya cuman 100 tadi itu. Oh, jadi Bertanya. ada ya. Ya, baik. nanti yang tidak bisa mengikuti lewat rekamannya yang diunggah di YouTube. Terima kasih Pak Anggi atas informasi. Ya, jelas ya anak-anak ya, nanti ada link YouTube untuk acara sesi hari ini. Kalau masih ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa ke dosen pembimbing masing-masing, dosen BPA, pembimbing akademik ya, sesuai angkatan masing-masing. Baik, silakan acara saya akhiri, kalian bisa lihat. Saya akhiri, saya mohon izin pamit. Silakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.